Nah, kita sekarang akan berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Saudara-saudara, kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalau perlu diingat, ya diingat. Dan insya Allah kita pelan-pelan juga berbicara, karena macam ini ada yang besar, ada yang kecil budak-budak ini. Jadi kita ambil tengah-tengah. Nah, sekarang kita berbicara definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 lafal atau 3 kalimat, 3 kata. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ahlun, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Kita akan mengetahui siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah kita tahu makna satu persatu dari ketiga kalimat ini, dari ketiga lafaz ini, ahlun, as-sunnah, al-jamaah. Baru kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ahlun. Apa ahlun? Ahlun ini memiliki beberapa makna. Ada yang bermakna keluarga, ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Seorang suami bilang tentang orang rumahnya, ini ahli saya. Orang rumah bilang suaminya ahli saya, anaknya ahli. Ini maksudnya ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Kemudian ada pula yang bermakna pengikut. Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Ahlul kitab artinya pengikut alkitab. Ini ahlun bermakna pengikut. Ada yang bermakna penduduk. Ahlul jannah artinya penduduk surga. Ahlu kucing artinya penduduk kucing. Ini bermakna penduduk. Ini seperti yang dibentangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab kamus, macam dalam kitab Al-Kulliyat karangan Imam Abul Baqa Al-Kafawi. Nah, dari ketiga makna ini yang paling sesuai, paling cocok adalah makna kedua. Artinya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya pengikut sunnah dan jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya pengikut sunnah dan jamaah. Kemudian sunnah artinya apa? Sunnah ini secara bahasa artinya jalan. Tapi maksudnya jalan ini bukan jalan highway, bukan jalan kampung. Sunnah ini jalan, maksudnya jalan hidup. Jalan yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan, itu sunnah namanya. Artinya i'tiqad, perbuatan dan macam-macam. Ini secara lughah, secara bahasa. Kalau secara syar'i, sunnah artinya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi laluan dalam agama dan telah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, atau orang yang menjadi ikutan dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Ini definisi sunnah. Artinya pokoknya jalan ini boleh berupa akidah, ya, boleh berupa syariah, fiqh, boleh berupa akhlak. Pokoknya selama jalan ini benar, diridhai oleh Allah, pernah dilalui oleh orang-orang dulu, itu namanya sunnah. Walaupun itu dalilnya qiyas, tetap dinamakan sunnah, karena itu benar. Jadi yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah seperti yang dibentangkan di dalam ilmu usul fiqh, atau di dalam ilmu fiqh, atau di dalam sirah nabawiyah, itu bukan. Itu yang dimaksud sunnah. Seperti dikatakan oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah,
Beliau berkata, as-sunnah lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah, wa syara'an ismun lit-tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Jadi artinya apa? Definisi sunnah dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beza dengan definisi sunnah, ta'rif sunnah yang terdapat dalam ilmu usul fiqh atau sirah nabawiyah. Kalau dalam usul fiqh, sunnah itu artinya ya kullu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mustalah hadis, min qaulin au fi'lin au taqrir, itu dalam ilmu hadis. Apa saja yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan, itu sunnah dalam ilmu hadis. Kalau dalam sirah nabawiyah ditambah awasfin atau tentang sifat pribadi baginda, itu sunnah dalam sirah nabawiyah. Kalau dalam usul fiqh, mimma yasluhu ahkaman, mimma yasluhu masdaran ditashri', pokoknya ucapan, perbuatan atau penetapan yang cocok menjadi sumber hukum, itu namanya sunnah menurut usul fiqh. Kalau dalam ilmu fiqh lebih gampang lagi. Apa? Sunnah dalam ilmu fiqh itu ma yuthabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Sesuatu yang diberi pahala sebab mengerjakan dan tidak disiksa sebab meninggalkan. Ini dalam ilmu fiqh. Lah kalau sunnah yang ada dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda semua. Beda dengan semuanya. Pokoknya perbuatan atau akidah atau ucapan, pokoknya itu benar menurut syariat, diridhoi oleh Allah, boleh dijadikan jalan hidup, itu namanya sunnah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada perbedaan. Ini lebih luas daripada definisi yang lain. Kemudian setelah kita tahu definisi sunnah, jamaah. Jamaah ini artinya apa? Secara bahasa, jamaah artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa sahaja dan jumlahnya banyak. Apa sahaja yang berkumpul jumlahnya banyak, itu namanya jamaah. Kita yang ada di sini nih jamaah, yang ada di mall itu jamaah, yang ada di kedai lagi ngopi-ngopi itu jamaah asal banyak kawannya. Ya pokoknya jamaah ini secara bahasa. Ini seperti diterangkan di dalam kitab Lisanul Arab. Kalau secara istilah, jamaah ini artinya apa? Secara istilah, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Pokoknya selalu kompak, bersama dan rukun, harmoni. Ini namanya jamaah. Nah, jamaah ini adalah kebalikan dari kata al-furqah. Kalau al-furqah ini artinya golongan yang bercerai-berai, bertengkar, berpecah belah. Kalau jamaah ini golongan yang rukun, yang kumpul. Golongan yang kompak, kumpul bersama. Dan tak harus kumpul jamaah ini. Yang penting hatinya berkumpul. Nah, mengapa dikatakan jamaah? Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikkan, menyesatkan dan mengkafirkan terhadap sesama. Artinya apa? Yang namanya jamaah itu bukan berarti tak ada perbedaan. Perbedaan ada. Macam Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan gurunya sendiri Imam Maliki dalam ribuan perkara. Imam Maliki berbeda dengan Imam Hanafi ribuan perkara. Imam Hambali berbeza dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i ribuan perkara. Walaupun berbeza-beza, tapi perbezaan tak merusak hubungan baik di antara mereka. Imam Syafi'i misalnya sholat subuh menganjurkan baca kunut. Kalau tak baca kunut, kata beliau, maka sujud sahwi.
Tapi ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau tak baca kunut. Artinya menjaga kebersamaan. Ini jamaah. Ini antar mazhab. Jangankan antar mazhab, sesama mazhab Syafi'i. Ini perbezaan juga ribuan. Misalnya Imam Ar-Ramli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sama-sama menulis syarah Minhajut Talibin. Imam Ibnu Hajar menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, Ar-Ramli menulis kitab Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Nah, antara Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj itu satu kitab yang disyarah. Itu perbezaannya hampir 2000. Sekitar 2000 perkara mereka berbeza. Nah, walaupun berbeza, tapi mereka tidak saling membid'ahkan, tak saling mengkafirkan, menyesatkan. Itu namanya jamaah. Ya, jamaah namanya itu. Ini macam dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab kamus, misalnya dalam kitab Kasyaf Istilahatil Funun, Al-Jamaah lughatan firqatun yajtami'un. Kemudian juga di dalam kitab-kitab akidah, misalnya di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi, beliau berkata, Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibut tabarri wat takfir fahum idzan ahlul jamaah. Nah, dari sini kita tahu siapa Ahlus sunnah wal jamaah itu. Disimpulkan dari tadi, berarti Ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, serta selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan dengan sesama. Itu definisi simpel atau singkat macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Singa Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Asy'ari, fikih, Syafi'i, tasawuf, Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak bisa berkeliling Indonesia dengan segala keterbatasan usia, kesehatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ada orang memberikan wakaf tanah di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tanahnya Masya Allah luas. Saya sudah datang, saya ikut peletakan batu pertama. Mari kita support pembangunan pesantren Al-Hujjah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kelasnya, asramanya, lokalnya, toiletnya, supaya anak-anak bisa belajar. Jangan sampai sesat, ikut aliran macam-macam, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomor rekening 820-200003. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 820-200003. Ada rekening satu lagi, Bank Syariah Indonesia BSI 20019 45001. Sekali lagi 20019 45001. Bukan pribadi, atas nama yayasan. Nama yayasannya Yayasan Al-Hujjah Riau. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dicari dibelikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan pakaian lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang diwakafkan untuk bangun pesantren. Itulah yang akan mengalir menerangi alam kubur sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya, belikan satu sak semen untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Mengalir pahalanya dan anaknya juga dapat amal jariah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.